adik-adik semuanya. Selamat pagi. Bagaimana keadaan adik-adik semua pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, membaca doa, mulai. Baca doa selesai. Nah, di sini kakak mau mengecek kehadiran adik-adik. Apakah dari adik-adik ada yang tidak hadir? Bagaimana? Oke, baiklah. Berarti semuanya hadir ya. Oke. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada materi sistem ekskresi. Nah, jadi di sini kakak akan sedikit menjelaskan kepada adik-adik bahwa pada sistem ekskresi yang kita pelajari pada hari ini, dia akan mencakup beberapa bagian, yaitu kita akan memahami mengenai proses ekskresi pada organ manusia dan kelainan atau penyakit yang ada pada proses ekskresi tersebut. Nah, jadi nanti pada tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah adik-adik setelah mempelajari materi ini, kalian akan lebih mengetahui bagaimana sih proses dari sistem ekskresi itu sendiri dan apa saja penyakit atau kelainan yang ada pada sistem ekskresi tersebut. Langsung saja, di sini kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, ada yang tahu apa itu sistem ekskresi atau apa itu ekskresi? Ada yang tahu? Oke, kamu? Ya, bagus. Nah, jawaban dari teman-teman jawaban dari salah satu teman kalian tadi itu sudah benar. Nah, di sini kakak ingin meluruskan kembali jawabannya. Jadi, ekskresi itu merupakan pengeluaran bahan-bahan yang tidak berguna yang berasal dari sisa metabolisme atau bahan yang berlebihan dari sel atau metabolisme itu sendiri. Nah, jadi ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat yang berlebihan ya pada metabolisme kita. Jadi di sini kakak langsung saja masuk kepada materi kita, yaitu proses ekskresi pada organ manusia. Jadi kita masuk organ-organ apa saja sih yang dimaksud. Nah, jadi di sini ada 4 organ yang dimaksud. Jadi yang pertama itu ada ginjal, ada kulit, ada hati, dan juga paru-paru. Nah, di sini kita masuk ke yang pertama itu ada ginjal. Nah, di mana proses yang pertama itu dinamakan dengan proses filtrasi. Nah, pada proses filtrasi ini dia itu pada proses ini zat-zat yang terdapat di dalam darah, dia itu mampu untuk menembus dinding kapiler. Nah, dia juga mampu menembus glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, pada proses filtrasi ini dia itu memiliki kekuatan yang kuat ya. Dia harus mempunyai kekuatan yang sangat kuat agar dengan kekuatan tersebutlah dia itu setiap komponen dari darah tersebut bisa melewati glomerulus dan dinding kapsul, sehingga dia itu bisa sampai pada lapisan rongga lapis ya, atau bisa disebut dengan tubulan neprik. Nah, dari beberapa komponen tersebut terdapat 2 komponen yang tidak bisa melewati filter ini, yaitu sel darah dan plasma protein. Nah, jadi pada komponen-komponen tersebut ada filter yang tidak bisa tadi ya, sehingga itu disebut dengan urin primer. Oke, adik-adik, sekarang kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses reabsorpsi ya, di mana
zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita akan diserap kembali, akan diambil kembali melalui aliran darah. Nah, setelah proses reabsorpsi ini, maka itu akan terbentuk urin sekunder. Nah, komponen-komponen apa saja sih yang diserap lagi atau yang diserap kembali ini? Itu ada berupa air, ada berupa asam amino, NaCl, dan glukosa ya. Kemudian zat-zat ada berupa zat-zat yang perlu dikeluarkan kembali ya, ada atau perlu untuk dibuang lagi. Nah, itu akan lewat melalui pembuluh darah. Nah, dan zat tersebut berupa kalium ya. Kemudian proses yang tadi itu disebut dengan augmentasi. Nah, setelah proses yang tadi telah dilakukan, maka akan terbentuk ya urin sejati. Nah, setelah urin sejati terbentuk, maka dia akan langsung menuju ke kantong urinaria, melewati ureter. Nah, kemudian kita masuk ke organ yang kedua, yaitu kulit ya, dimana pada kulit ini dia ini memiliki lapisan ya, memiliki beberapa lapisan. Nah, lapisan luar dari kulit ini disebut dengan epidermis kan. Lapisan dalam dari kulit itu disebut dengan dermis ya. Lanjut, pada lapisan luar ini dia itu terdiri dari beberapa lapisan pula. Nah, yang pertama ada namanya stratum corneum atau lapisan zat tanduk, di mana lapisan ini merupakan lapisan sel mati yang selalu mengelupas ya. Lalu lapisan yang kedua itu adalah lapisan lucidum, di mana pada lapisan ini dia itu tidak memiliki pigmen atau tidak memiliki pigmen dan tidak memiliki inti ya. Kemudian yang ketiga ada stratum granulosum. Nah, pada stratum granulosum ini dia itu merupakan lapisan pada kulit yang memiliki pigmen ya. Kemudian ada yang namanya stratum germinativum. Nah, di mana pada stratum germinativum ini dia merupakan lapisan pembentuk sel-sel baru, lapisan pembentuk sel baru pada kulit ya. Kemudian pada lapisan dalam atau dermis dia itu terdiri dari akar rambut misalnya, kelenjar keringat, kelenjar minyak, ada pula pembuluh darah dan juga saraf ya. Baik adik-adik, sampai di sini apakah kalian paham? Oke, baiklah. Kalau adik-adik paham, kita akan lanjut ke hati ya. Fungsi dari hati itu ada 5 ya. Jadi yang pertama dia itu sebagai alat ekskresi ya, dimana dia itu akan menghasilkan empedu ya. Kemudian fungsi yang kedua dia itu sebagai tempat untuk penyimpanan gula dalam bentuk glikogen ya. Yang ketiga dia sebagai tempat untuk pembongkaran dari protein ya. Pembentukan dan pembongkaran protein. Lalu yang keempat itu sebagai tempat pembentukan dan pemberontakan dari sel darah merah. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat penetral racun ya. Jadi hati itu sebagai tempat untuk penetral racun. Yang organ yang terakhir atau organ yang keempat itu adalah paru-paru ya, paru-paru. Dimana paru-paru ini dia itu memiliki fungsi sebagai alat ekskresi, dia itu dengan mengeluarkan air dan CO2. Nah, kedua zat tersebut itu merupakan hasil dari metabolisme karbohidrat dan lemak. Kemudian dia itu akan dikeluarkan dari jaringan tubuh dan dimasukkan mengikuti aliran darah menuju alveoli paru-paru. Nah, dalam plasma darah itu sendiri CO2 itu sebagian besar akan diangkut dalam bentuk ion HCO3
itu sekitar 25% dan diikuti oleh Hb dalam bentuk hemoglobin. Di dalam plasma darah, CO2 akan sebagian besar itu akan diangkut dalam bentuk ion HCO3- sekitar 25% dan diikuti oleh Hb dalam bentuk karbamo hemoglobin, dan dia itu sangat sedikit larut di dalam H2CO3- ya. Jangan lupa adik-adik untuk mencatat apa yang telah kakak sampaikan, karena nanti di akhir pembelajaran kakak akan memberikan adik-adik soal atau latihan yang perlu adik-adik kerjakan, dan itu akan bersangkutan dengan apa yang telah kakak jelaskan sekarang ya. Jadi jangan lupa untuk dicatat. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai kelainan atau gangguan pada organ-organ ekskresi ya, atau bisa juga disebut dengan penyakit ya, penyakitnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gangguan pada ginjal atau penyakit pada ginjal. Penyakit yang pertama itu adalah diabetes mellitus. Ada yang tahu apa itu diabetes mellitus? Ya, benar. Diabetes mellitus itu adalah penyakit atau yang biasanya kita sebut dengan kencing manis ya. Itu pasti sudah tidak asing lagi ya. Nah, penyakit ini itu disebabkan karena terdapatnya glukosa pada urin seseorang ya. Kemudian yang kedua ada pula diabetes insipidus ya, dimana pada penyakit ini itu ditandai dengan adanya kencing yang terus menerus karena kurangnya hormon ADH. Nah, karena seseorang ini kekurangan hormon ADH, maka seseorang ini akan mengalami buang air kecil secara terus menerus ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan batu ginjal. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan apa itu penyakit batu ginjal, pasti juga sudah mendengar kan. Nah, jadi penyakit batu ginjal ini disebabkan oleh kristal kalsium fosfat. Dia itu akan membentuk menjadi batu ginjal. Nah, dia itu akan menghambat pengeluaran dari urin kita. Nah, makanya kebanyakan orang yang terkena penyakit batu ginjal ini harus segera dioperasi ya. Kemudian untuk gangguan penyakit yang kedua itu adalah pada kulit. Nah, penyakit pada kulit ini sudah tidak heran lagi kan bagi adik-adik. Untuk yang pertama ini adalah jerawat. Nah, jerawat ini itu merupakan gangguan yang kronis pada kelenjar minyak yang pada umumnya itu dialami oleh para remaja. Nah, yang kedua ada eksem atau penyakit ekskresi pada kulit yang lebih kronis, yang biasanya itu ditandai dengan gatal, kemerahan, dan kulit yang bersisik. Oke? Nah, untuk penyakit pada organ-organ ekskresi hanya itu. Nah, langsung saja kakak ulang kembali ya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian paham dengan pembelajaran atau dengan yang kakak jelaskan pada pembelajaran kali ini? Oke. Jadi itu penyakit-penyakit atau gangguan yang terjadi pada organ ekskresi kita. Oke, baiklah adik-adik, hanya sekian ya yang dapat kakak jelaskan kepada adik-adik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kakak ingin sedikit bertanya kepada adik-adik. Siapa yang bisa jawab akan dapat bonus dari kakak ya. Ayo, siapa yang tahu atau yang ingat apa itu pengertian dari ekskresi? Ya, kamu?
Ya, benar ya. Jadi, ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi atau yang tidak dipakai lagi oleh sel darah yang akan dikeluarkan bersama dengan urin, keringat, dan ya, pernapasan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa saja sih organ-organ ekskresi itu? Ya, apa? Oke, benar ya. Organ ekskresi itu ada 4. Jadi yang sudah kakak jelaskan ada ginjal, ada kulit, hati dan paru-paru. Oke. Rasa adik-adik udah sedikit paham ya dengan apa yang telah kakak sampaikan kali ini. Baiklah, nanti kakak akan kirim soal latihan yang perlu adik-adik kerjakan. Dan nanti kakak kasih kepada ketua kelasnya agar bisa dibagikan kepada teman-temannya ya. Oke, waktu pengerjaan soal hanya 30 menit saja. Nah, kakak harap adik-adik tidak ada yang mencontek ya, karena tadi sudah kakak ingatkan bahwa mencatat apa yang perlu kalian catat. Oke, baiklah, kakak rasa pertemuan kali ini sudah cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan, kakak mohon